Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat driver random dimanapun berada. Terima kasih sebelumnya. Gue sebetulnya mohon maaf ya kalau gerakan-gerakan tangan ini agak random gitu ya, karena itu sebetulnya adalah sebuah refleks tanpa perencanaan. Oke, dilanjut teman-teman. Terima kasih buat semua yang udah klik dan udah menonton video ini. Mudah-mudahan sampai selesai ya. Mudah-mudahan dari video ini bisa mendapatkan informasi-informasi baru ataupun bisa menginspirasi buat kita semua ya. Ini konsepnya adalah sambil jalan cari order ya. Ini adalah video yang kedua dari gua ya. Ya dari gua karena emang di sini adalah gua yang ngerekord, yang edit, yang posting ya, mandiri banget. Intinya adalah ya daripada kita gabut bengong ngelamun yang nggak jelas, mendingan sambil nunggu order sambil kita bikin video konten ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena di sini adalah titelnya adalah cerita driver random ya, gua harus isi video-video ini dengan cerita-cerita tentunya ya, cerita yang mungkin ada kaitannya dengan kegiatan seputar perjalanan driver ataupun ada kisah-kisah inspiratif dari driver-driver yang pernah ada di dunia ini. Selain perjalanan tentunya melintasi jalan-jalan raya, juga adalah perjalanan hidup ya. Ada beberapa kisah yang akan gue ceritakan di sini ya, yang gue ambil dari berbagai sumber, dan mudah-mudahan dari cerita ini bisa menginspirasi kita semua. Tentunya yang gue ceritain ini adalah ada kaitannya dengan pekerjaan atau profesi seorang supir ya. Nah, cerita pertama berasal dari negeri Ginseng ya, di Korea Selatan. Dia adalah Seo Jung Jin, namanya Seo Jung Jin atau bisa kita panggil Jung Jin. Siapa sangka bos pabrik farmasi yang besar di Korea ini adalah pernah menjadi supir ya, lebih tepatnya adalah supir taksi ya. Tapi gua mendapat cerita ini ya, Seo Jung Jin ini pernah menjadi supir taksi pada saat dia berkuliah. Jadi memang Jung Jin ini punya cita-cita yang tinggi, punya motivasi hidup yang luar biasa ya, dan dia punya selain takdir juga tentunya ada jalan yang gak mudah gitu yang dia lalui ya. Jadi orang tua si Jung Jin ini adalah seorang penjual briket batu bara gitu, dan tentunya dari hasil jualan briket batu bara orang tuanya ini sangat tidak layak lah untuk membiayai kuliahnya, sehingga akhirnya Jung Jin ini menjadi supir taksi gitu. Namun tidak hanya itu ya yang dialami oleh Jung Jin, karena menjadi supir taksi juga tidak mudah karena banyaknya ya mungkin saingan ya. Karena seperti yang gue alami sekarang, sampai sekarang belum ada order nih, makanya lanjut terus bikin video begitu saudara-saudara, hingga akhirnya Jung Jin dan orang tuanya ini juga terlilit utang, sampai akhirnya Jung Jin pernah menggadaikan
organ tubuhnya ya. Tapi gua rasa sih nggak sampai dijual ya, mungkin sebagai jaminan aja, karena sampai sekarang Jung Jin yang lahir di tahun 57 itu masih baik-baik aja, masih sehat gitu. Mungkin organnya hanya untuk menjaminkan ya, sehingga dia bekerja keras untuk membayar hutang-hutangnya dan membiayai kuliahnya sampai dengan dia lulus di universitas negaranya, kalau nggak salah Universitas Konkuk, dan meraih gelar MBA. Dan dari gelar inilah si Jung Jin ini bisa masuk ke industri besar ya, karena Jung Jin ini lulus sebagai sarjana industri kayaknya. Coba gue lihat dulu deh, kalau nggak salah. Iya, sarjana industri ya, betul, gelar bidang industri ya. Nggak apa-apa ya, gue sambil baca-baca karena jangan sampai kita memberikan informasi yang salah gitu ya. Dan dari situ awalnya si Jung Jin ini bisa meraih kekayaan yang di tahun 2020 gue dapat informasinya nih. Tahun 2020 pada saat itu kurs dolar Amerika dibanding dengan rupiah itu sebesar 14.607 rupiah gitu. Dan kekayaan si Jung Jin itu mencapai 10,6 miliar dolar AS ya, jika di kurs ke rupiah itu sebesar 151 triliun. Itu asetnya si Jung Jin. Duitnya sebanyak apa ya, mungkin kalau aku dengan kursi yang sekarang udah mencapai 15.000 ya, bisa lebih dari itu ya, bisa hampir 200 triliun mungkin. Banyak ya. Siapa ya sangka yang orang yang punya kekayaan sebesar itu dulunya adalah supir taksi ya. Tapi memang dia punya motivasi dan cita-cita yang tinggi sejak masa muda ya. Dia kuliah, jadi buat teman-teman di sini yang masih kuliah, ayo semangat dan pandang masa depan ya, yang begitu gemilang. Jangan takut dengan susah payah gitu, tapi dari susah payah itu insya Allah takdir ya, bisa merubah menjadi manis ya. Itu adalah kisah yang pertama dari Korea Selatan ya, dari Seo Jung Jin, bos farmasi. Lanjut cerita yang kedua, ini berasal dari dalam negeri, tepatnya dari daerah Kalimantan Barat. Adalah Pak Prayogo Pangestu yang dilahirkan di daerah Sungai Betung, Kalimantan Barat, yang beliau adalah bos Barito Pacific ya, perusahaan yang sangat besar di Indonesia ya. Dan nilai kekayaan Pak Prayogo Pangestu itu ini data diambil dari tahun 2022 itu adalah mencapai 5,9 miliar US dollar ya, yang kurs pada saat itu adalah sekitar 14 ribuan, itu setara dengan 84,6 triliun rupiah. Dengan kekayaan tersebut, Pak Prayogo Pangestu itu ada di peringkat orang terkaya ketiga di Indonesia dan masuk dalam deretan orang terkaya di dunia. Jadi dari perusahaan Barito Group, siapa sangka beliau pernah menjadi supir angkot
saudara-saudara. Dan beliau ya, lahir dari keluarga pedagang karet ya, lahir di Sungai Betung, Kalimantan Barat tahun 1944 iya. 1 tahun sebelum kemerdekaan. Jadi beliau hanya bersekolah sampai tingkat menengah ya. Namun Pak Prayogo ini memiliki tekad untuk merubah nasib hidupnya, dan beliau pernah merantau untuk mengadu nasib di Jakarta, namun ternyata pada saat itu nasib belum berpihak kepadanya, sehingga beliau kembali ke kampung asalnya di Kalimantan dan menjadi seorang supir angkot. Nah, dari sinilah nasib baik berbalik kepadanya ya. Dari menjadi supir angkot ini beliau berkenalan dengan seorang pengusaha asal Malaysia ya. Di sini tertulis Pak Burhan Rai, ya, Pak Burhan Rai, dan akhirnya Pak Prayogo Pangestu ini bekerja di perusahaannya Pak Burhan Rai ya. Dan atas kinerja yang baik dan tekad untuk merubah nasibnya, Pak Prayogo ini hingga menjadi general manager di perusahaan di sekitar Jawa Timur ya, tepatnya di daerah Gresik. Daerah Gresik yang bernama Pabrik Hollywood Nusantara pada tahun 1976 ya. Dan beliau bekerja kurang lebih 7 tahun di sana, menjabat sebagai general manager. Namun Pak Prayogo ini tidak cepat berpuas diri ya. Akhirnya beliau memutuskan keluar dari tempat kerjanya dan memilih mendirikan perusahaan sendiri yang bernama CV Pacific Lumber Choi ya. Ini asal mula dari PT Barito Pacific Timber ya. Nah, dari sinilah perusahaan yang didirikan Pak Prayogo ini semakin dikenal masyarakat luas ya, sampai dengan bisnisnya pernah pada saat itu bekerja sama dengan anak-anak dari Presiden Soeharto ya, pada saat itu ya. Dan pada tahun 2007 perusahaan itu berganti nama dengan menjadi Barito Pacific, dan akhirnya sampai dengan bisa mengakuisisi perusahaan petrokimia dan Chandra Asri ya, yang membuat kekayaan Pak Prayogo ini semakin melimpah. Jadi awalnya beliau supir angkot dan berkenalan dengan pengusaha asal Malaysia dan bekerja di perusahaannya ya, sampai dengan menjabat sebagai general manager. Namun beliau tidak begitu saja puas dengan apa yang diraihnya, sehingga beliau membuat perusahaan sendiri ya, yang akhirnya berkembang perusahaannya sampai dengan saat ini gitu. Sampai dengan saat ini kekayaannya mencapai 84,6 triliun, dan Pak Prayogo juga pernah mendapat penghargaan ya dari Pak Presiden Jokowi atas jasa terhadap industri petrokimia dan panas bumi ya, tahun 2019. Itulah Pak Prayogo Pangestu, yang orang terkaya ketiga di Indonesia, ternyata pernah menjadi supir angkot. Luar biasa. Ya, kita lanjut dari kisah yang ketiga ini, dan kisah ini beda dari kisah-kisah sebelumnya ya. Dan kisah yang ketiga ini menceritakan seorang supir yang menjadi waliullah. Kalau cerita yang kedua itu adalah
cerita supir yang menjadi orang kaya ya. Dan cerita yang ketiga ini beda, gue dapat dari berbagai sumber juga ya. Beliau adalah Pak Kiai Muksin, almarhum, udah almarhum beliau ini ya. Yang awalnya Pak Kiai Muksin ini adalah seorang supir ya. Yang awal mulanya Pak Muksin ini diceritakan mengantar majikannya ya, yang bermukim di daerah Bululawang, daerah Jawa Timur itu, untuk menemui seorang kiai besar yang tersohor pada saat itu, yaitu ialah Pak Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar di daerah Pasuruan. Jadi sebagaimana layaknya seorang supir itu pada saat mengantar majikannya, biasanya supir itu hanya menunggu di luar. Namun Pak Kiai Hamid ya, meminta kepada majikan Pak Muksin ini untuk mengajak Pak Muksin untuk ke dalam. Kalau misalkan Pak Muksin tidak masuk ke dalam, Pak Kiai Hamid ini tidak mau menerima majikannya Pak Muksin sebagai tamu gitu. Jadi akhirnya Pak atau majikannya Pak Muksin ini mengajak Pak Muksin untuk ikut masuk ke dalam itu, saudara-saudara. Nah, dari sinilah akhirnya diketahui Pak Muksin ya akan menjadi seorang waliullah atau orang yang dekat dengan Allah, atau memiliki derajat ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diketahui pada saat di dalam ruangan bertemu Pak Kiai Hamid, majikan Pak Muksin ini bertanya ya. Bertanya alasan kenapa beliau tidak bisa menerima kalau Pak Muksin tidak diajak masuk ke dalam gitu ya. Namun di sela-sela obrolan tersebut justru Pak Kiai Hamid ini bertanya dengan Pak Muksin ya, soal amalan-amalan yang telah dijalaninya ya, selama ini, sehingga beliau mendapat derajat ketakwaan yang tinggi di sisi Allah. Mungkin orang-orang yang memiliki derajat ketakwaan yang tinggi atau bisa disebut waliullah ini memiliki pandangan-pandangan yang khusus ya, yang bisa menilai seseorang gitu ya, atau melihat orang ini juga begitu dekat dengan Allah ya, makanya bisa merasakan gitu. Dan Pak Muksin hanya menjawab, dia hanya menjalani apa yang dilakukan dengan orang-orang masyarakat pada umumnya gitu. Dan dari sinilah majikan Pak Muksin ini kaget gitu, nggak nyangka kalau ternyata supirnya itu begitu tinggi amalannya dan masa depannya sudah diramal atau bisa dibaca ya, kita bilang bisa dibaca aja oleh seorang kiai, dan akan menjadi seorang waliullah dan memiliki banyak murid gitu ya. Dan pada saat ini ya memang pesantren yang didirikan Pak Muksin itu yang bernama Pondok Pesantren Alam Makbul yang terdapat di daerah Bululawang ini memiliki sampai ratusan santri yang awalnya hanya mengajar di masjid ya yang dekat rumah
di dekat rumahnya majikannya Pak Muksin ya, mengajar mungkin di anak-anak sekitar ya. Sampai dengan dari cerita yang dialami oleh majikannya Pak Muksin ini, hingga orang penasaran ya dengan Pak Muksin dan banyak yang ingin belajar dengan beliau gitu. Sampai dengan akhirnya Pak Muksin ini dengan izin Allah memiliki tempat dan membuka pondok pesantren di daerah Bululawang, yang akhirnya pondok pesantren itu memiliki banyak murid. Dan sampai sekarang itu pesantrennya itu masih ada di daerah Bululawang yang bernama pondok pesantren Al Makbul. Dan inilah ya kisah terakhir yang saya ceritakan untuk episode ini ya. Jadi ada ternyata seorang supir yang akhirnya menjadi seorang waliullah dengan derajat ketakwaan yang tinggi ya, hingga beliau bisa memiliki pondok pesantren dan memiliki banyak santri. Oke, demikianlah ya dari ketiga kisah inspirasi yang sudah saya ceritakan di atas. Mudah-mudahan bisa untuk memberikan inspirasi dan memberikan motivasi untuk kita semua, bahwasanya tidak ada yang tahu tentang masa depan gitu. Jadi kita berusaha pada saat ini semaksimal mungkin ya, untuk kita bisa meraih cita-cita kita, bisa meraih harapan kita, bisa meraih kesuksesan ya, dunia ataupun akhirat ya. Demikian ya kita untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut masih nyari order lagi.